Tujuan belajar tauhid. Belajar tauhid apa yang pernah disampaikan Syekh Al-Alamah Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan di dalam kitab Nubdatun fi Aqidatil Islamiyah di halaman ke-11. Beliau menyampaikan tujuan belajar tauhid: tahrilul qalbi wa nafsi minar riki lil makhlukina wa minal ittiba'i li ghairil mursalina. Tujuan tauhid adalah membebaskan hati dan jiwa dari perbudakan sesama manusia dan dari mengikuti selain jalannya para orang-orang yang diutus, para rasul, para nabi. Inilah tujuan dari belajar tauhid. Ketika seorang belajar tauhid, dia masih mau diperbudak oleh orang lain, mau terkungkung dengan manusia, masih berharap kepada manusia, bahkan dia menjadi pelaku perbudakan tersebut, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak benar tauhidnya. Misal pun dia mengajarkan tauhid atau dia seorang yang belajar tauhid. Tujuan belajar tauhid adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Allah lah adalah tempat segala bergantung segala sesuatu. Jangan sampai lisan kita mengatakan aku beriman kepada Allah, akan wujudnya Allah, semua atas kehendak Allah, namun hatinya masih terpaut dengan makhluk. Ini adalah sebuah kekeliruan. Tauhid menjadikan seseorang ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanati. Tauhid memerintahkan. Tauhid itu adalah memerintahkan untuk amanah dan melarang semua dari bentuk pengkhianatan. Tauhid pula melarang, ya'muru bisidqi wa yanha 'anil kadhibi. Tauhid memerintahkan untuk berkata, berbuat jujur, dan melarang dari semua bentuk kedustaan apapun itu. Kemudian tauhid juga ya'muru bil wafa'i wa yanha 'anil udri. Tauhid adalah memerintahkan untuk menunaikan janji dan melarang dari banyak alasan. Seperti zaman kita sekarang, orang mengucapkan insyaallah, dia malah mengingkarinya, pura-pura lupa. Al-Imam Ibnul Qayyim menyampaikan, orang yang berkata insyaallah namun dia tidak prioritaskan untuk mengerjakannya, fa'lam annahu munafikun, ketahuilah dia itu seorang munafik. Kenapa beliau menyampaikan seperti itu? Karena yang mempermainkan insyaallah ialah Yahudi, orang-orang munafik. Begitu juga belajar tauhid. Tujuan belajar tauhid ialah ya'muru bibirril walidaini wa yanha 'anil uquqi.
Tauhid adalah memerintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, dan melarang semua bentuk durhaka kepada keduanya. Jadi seorang anak yang belajar tauhid, dia semakin baik kepada orang tuanya. Bukan belajar tauhid semakin jauh kepada orang tuanya, tidak peduli dengan orang tuanya. Begitu juga ya'muru bisilatil arhami wa humul aqaribu wa yanha 'anil qati'ati. Begitu juga tauhid memerintahkan untuk menyambung silaturahmi, dan silaturahmi ialah untuk orang yang memiliki garis keturunan, dan melarang dari bentuk memutuskannya. Kemudian tujuan belajar tauhid ya'muru bihusnil jiwari wa yanha an sayyi'ihi, memerintahkan berbuat baik kepada tetangga dan melarang dari semua bentuk mengganggu tetangga, baik itu nyetel musik yang keras, apalagi kok mencuri harta tetangganya, geser patok tetangganya, menggeser patok tanah tetangganya, kemudian menipu tetangganya. Ini tanda seorang itu tauhidnya nggak benar. Ringkasnya ialah belajar tauhid itu harus ada perubahan, bukan hanya sekedar belajar secara teori namun tidak ada perubahan. Kalau seorang nampak belajar, nampak mengajar tauhid, tapi dia malah mencontohkan misalnya takut sama istrinya, ini kerusakan. Bagaimana seorang pengajar, dai, kemudian dia takut kepada istrinya. Begitu juga para penuntut ilmu, orang yang belajar agama, dia harus bisa memimpin keluarganya, bukan malah takut. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu fiikum.